Halo sahabat YJK, senang sekali kita bertemu lagi di talk show pada hari ini. Dan ini sesuatu yang spesial ya. Ini berkaitan juga dengan menjelang hari Paskah yang akan dilaksanakan atau kita rayakan mungkin di buat teman-teman ya yang merayakan ya hari Minggu ya di bulan April ya. Minggu depan. Minggu depan ya Bu ya. Dan hari ini spesial, kenapa? Karena di depan saya ini banyak peralatan masak, bukan peralatan, bahan-bahan masak ya. Karena memang kita sebentar lagi akan demo ya, setelah kita sedikit interview soal makna Paskah ya. Oke, kalau bicara soal Paskah, tapi sebelum saya bicara soal Paskah juga ya, ada narasumber saya yang sudah bersama saya pada hari ini. Ada Ibu Bella, National Director dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Hour Ministry Indonesia. Selamat siang. Selamat siang Pak Kris. Apa kabar? Baik Pak Kris, puji Tuhan, sehat selalu. Ya, amin ya. Amin, Pak. Dan juga ada Pak Antoni Simanjuntak, Audience Relation dari Yayasan Jangkar Kehidupan Lutheran Hour Ministry Indonesia. Apa kabar Pak Tony? Puji Tuhan, baik Pak. Puji Tuhan ya. Dan kalau bicara soal Paskah ya, Paskah bermakna kemenangan dan harapan bagi umat Kristiani ketika Tuhan Yesus berhasil mengalahkan maut dan bangkit kembali setelah melalui penderitaannya di kayu salib. Dan banyak cara merayakan Paskah di belahan dunia, banyak sekali tradisi Paskah di belahan dunia, seperti kalau di Inggris ya, kalau saya sempat browsing di internet, di Pulau Bermuda perayaan Paskah dimeriahkan oleh Good Friday Kite Festival. Jadi festival layang-layang ya diterbangkan di pulau itu. Kemudian di Florence, Italia, Skopje del Caro mengarak gerobak yang tinggi berisi kembang api ya. Dan kebiasaan itu berasal dari perang salib pertama yang bertujuan memastikan panen yang baik ya. Kemudian ada lagi di Yunani nih, yaitu lempar pot. Wah, ini mengerikan juga kalau dilemparin pot dari atas, dari balkon gitu. Wah, Lari ya Pak. ya. Kemudian membuat omelet raksasa di Prancis itu. Ya, kemudian di Portugal itu menikmati amendoas atau almond saat Paskah ya. Jadi almond berhias lapisan permen, coklat ataupun gula karamel, itu dibagikan di anggota keluarga gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri juga banyak tradisi yang dilakukan, diantaranya kalau di Flores itu ada tradisi mengarak patung Yesus dan Bunda Maria ya. Kemudian ada juga mengunjungi ziarah atau ziarah ke makam keluarga Iya, betul Pak. baik di daerah Indonesia Timur sana dan juga ada di Sumatera Utara ya, buah-buah hijau. Nah, itu menarik juga tuh. Baik, kita lanjutkan saja perbincangan kita mengenai makna Paskah ya, itu sedikit introduce. Bu Bella, kalau makna Paskah menurut Bu Bella apa Bu? Makna Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi His risen indeed. Jadi Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, melepaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Dan kita harus yakin bahwasanya dengan kematiannya di kayu salib, maka Tuhan bebaskan kita dari segala dosa-dosa kita, dari seluruh dosa-dosa kita. Pengampunan diberikan secara cuma-cuma dan kita sudah bebas dari kuasa dosa dan kuasa maut. Ya, Yesus bangkit. Terus ada tradisi di keluarga sendiri kalau menjelang Natal atau Paskah? Kalau Natal, menjelang Paskah ya. Atau Menjelang Paskah biasanya kalau di gereja banyak kegiatan ya Pak. Kalau di gereja banyak kegiatan, tapi biasanya kita ada Easter feast ya, atau makan bersama ya sebelum malam setelah ibadah Paskah ya, atau setelah ibadah Paskah di pagi hari. Gitu. Biasanya kita bersama-sama teman-teman di gereja
biasanya mereka mau potluck, kita makan bersama-sama. Dulu waktu saya tinggal di Amerika begitu. Jadi perayaan Paskah itu luar biasa dirayakan di negara lain ya, khususnya di Amerika. Mereka semua bukan hanya kalau saya lihat di Indonesia itu hanya toko buku Kristen ya, atau toko buku Katolik yang mempunyai pernak-pernik Paskah ya. Tetapi kalau di negara lain ya, mereka itu setiap department store, bahkan setiap grocery store semuanya heboh mempersiapkan Paskah ya. Iya. Ya. Oke, tapi kalau di keluarga sendiri itu Pak, jadi kita membuat makanan untuk tradisi keluarga? Iya, Favorit, biasanya makan favorit? kita bikin cookies. Nanti Cookies, kita akan ya. peragakan Pak cara Oh, iya. membuat sprinkle cookies ya untuk anak-anak, karena biasanya Paskah itu kalau dikaitkan dengan anak-anak dengan makanan yang manis-manis ya. Jadi coklat, candy ya, permen-permen ya, atau kue-kue yang berwarna-warni yang manis-manis ya. Jadi menyatakan kita gembira ya, menyatakan kesukacitaan kita bahwasanya Tuhan Yesus bangkit. Jadi dengan kegembiraan itu bahwasanya kita merayakannya dengan sesuatu yang manis, sesuatu yang mengembirakan. Jadi contohnya kayak cake yang dengan hiasan berwarna-warni atau cookies dengan hiasan berwarna-warni kayak gitu. Ya, nanti kan kita mau demo ya, mau membuat buat apa nih Bu hari ini? Hari ini kita membuat sprinkle cookies Pak. Sprinkle Sprinkle cookies. itu kayak meses yang warna-warni, Meses warna-warni, atau ya. coklat yang warna-warni, kita gabung bersama di dalam cookies. Biasanya kalau cookies itu coklat ya, coklat cookies. Hari ini kita buatnya sprinkle karena Paskah kita rayakan dengan warna yang warna-warni. Warna-warni. Iya. Ada keceriaan, ada sukacita ya. Iya, Wah. ada amin ya, karena Tuhan Yesus bangkit, kita sungguh luar biasa senang ya. Oke, kalau Pak Doni sendiri nih Pak, makna Paskah sendiri. Iya, bagi saya makna Paskah itu sendiri, ini bagi saya itu Tuhan itu membuktikan dirinya adalah Tuhan. Kebangkitan Yesus itu bagi saya membuktikan dan menjawab banyak keraguan apakah Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ini adalah salah satu bukti di mana seorang manusia itu bisa bangkit di hari yang ketiga. Karena secara medis 3 hari itu di dalam kubur itu udah benar-benar mati. Jadi nggak ada manipulasi di sini. Nah, ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena tidak ada orang yang manusia yang mati kemudian bangkit dan bisa berinteraksi, menampakkan diri kemana-mana, itu tidak ada sejarahnya. Ya. Hanya Tuhan Yesus, dan bukti bahwa dia adalah 100% manusia tapi 100% Tuhan. Selain saya memaknai juga bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu juga ya, dia sudah mengalahkan maut gitu, mengampuni dosa kita, dosa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang gitu Pak. Jadi oleh sebab itu kita perlu merayakannya. Bagi saya pribadi, merayakan Paskah itu sama pentingnya dengan merayakan hari-hari ibadah-ibadah yang lain gitu ya. Seperti Natal ya. Seperti Natal. Jadi tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil gitu. Jadi kita harus rayakan apapun itu, kita harus rayakan. Ya. Gitu. Dengan penuh sukacita Pak. Pastinya dong gitu ya. Tapi dalam sukacita, kalau bagi kami keluarga, saya ajarkan sama keluarga itu, sebenarnya saya berkeluarga dan tahu makna Paskah itu sendiri. Saya sukacitanya itu lebih ke bagaimana kita merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah bangkit itu membebaskan kita dari dosa. Berarti dengan keluarga apa yang dirayakan? Biasanya kita selain kita ibadah, biasanya kita ibadah di gereja yang khusyuk gitu ya, supaya ya nggak tahu kenapa gitu ya, kita lebih senang ketika Jumat Agung, Paskah itu kita merayakan di tempat gereja yang khusyuk gitu ya. Nah, karena bagi kami itu kita kayaknya dibawa merenung gitu ya. Nah, habis itu biasanya kita pulang ke rumah makan dulu gitu ya. Beberapa tahun ini kita pulang dan makan baru pulang ke rumah. Kita diskusi biasanya, share kecil, baru nanti sorenya kita jalan-jalan. Jadi makan favorit di rumah ada ya waktu
Paskah? Kalau pasca apa yang ada sih? Apa? Apa yang ada gitu, nggak ada yang dikhususkan. Karena lebih banyak keluar ya makanya ya. Iya, dulu. Kalau sekarang mungkin karena udah ada anak ya mungkin kita akan coba di luar gitu ya. Oke. Gitu. Baik. Jadi kemudian satu hal yang unik juga nih, Pak Tony. Kalau tadi di intro saya waktu buka talkshow ini sedikit contoh-contoh perayaan Paskah ya di beberapa tempat. Ini dirayakan berbeda-beda di bangsa-bangsa itu. Dan bagaimana pendapat Pak Tony? Iya, kalau pendapat saya sih hal yang wajar karena memang kalau kita lihat sejarah Paskah pun perayaannya beda-beda juga. Gitu ya. Waktu di Perjanjian Lama mereka merayakan Paskah dengan roti tak beragi. Gitu ya. Kemudian penyembelihan anak domba, ada darah yang ditumpahkan. Sampai kalau kita lihat bagaimana bangsa Israel dibebaskan itu kan ada darah domba yang ditumpahkan, itu kan bentuk perayaan Paskah juga. Sampai akhirnya Yesus sendirilah yang menjadi dombanya. Nah, ketika itu sudah selesai di Yesus sendiri, kemudian ada budaya-budaya tertentu yang merayakan, ya termasuk juga yang akan dibikin nanti telur gitu ya, yang domba telur biasanya, itu hal yang menurut saya sah-sah aja. Yang penting jangan sampai kita itu terhisap oleh hingar-bingar perayaan itu sendiri. Terhisap dengan lampion, terhisap dengan telur, cari telur gitu ya. Sampai lupa makna Paskah sendiri, yaitu bagaimana Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia benar-benar Tuhan dan juga Tuhan sudah mengalahkan dosa itu sendiri, mengalahkan maut itu sendiri gitu. Nah, seperti di kampung kami tadi kan ada juga buah-buah hidup ya. Apa itu? Itu beribadah jam 4 pagi itu. Oh, kayak waktu zaman Tuhan Yesus dulu ya, jam 4 ya. Iya. Pagi-pagi benar ya, gitu pagi-pagi benar. Sebenarnya sih itu lebih ke Kalau pagi-pagi itu berarti jam 2 harusnya ya, jam 2 pagi. Oh, kalau kita ini sih jam 2 belum pagi, kalau di kita masih malam. Oh, gitu ya. Tengah malam kan, jam 2 gitu. tengah malam. Biasanya sih jam 4, jam 5 lah gitu. Tapi apapun itu mungkin tradisi itu adalah tradisi yang melanjutkan apa yang Maria dan kawan-kawan lakukan ketika melihat kubur Yesus setelah hari Sabat pagi-pagi. Benar katanya kan di Markus 16 ayat 1 dibilang, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kuburan dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Itulah mungkin yang diadopsi oleh kami buah-buah hidup itu. Nah, kalau di kampung kami sendiri di Sigumpar, kebetulan di Sigumpar itu adalah makam penginjil terbesar mungkin di Indonesia ya, Mensen gitu ya. Jadi biasanya waktu kecil saya ingat ketika buah-buah hidup itu pergi di situ ibadahnya. Berarti rame dong. Rame Di makam itu. Di makam itu rame. Ya, Dan gereja kan sampai. Ya dibilang berdesakan bisa juga gitu ya. Tapi masing-masing gereja itu jam enggak khusus gereja yang nggak usah sebut merek dia ya begitu. Jadi satu gereja aja memang diadakan di situ, tapi memang ada aja gereja jemaat gereja lain itu datang. Dan biasanya habis kita ikutin ibadah, kita makan lapek bersama di sana. Itu jam 4 pagi. Jam 4 pagi nanti sampai jam 6. Iya, selesainya biasanya di makam itu. Di makam itu. Iya, sampai setengah. Jadi kalau Pak Kris, Ibu Bella punya kesempatan nanti ke Sigumpar. Sigumpar, boleh ziarah ke sana gitu. Ya. Dan apalagi kalau nanti pas bulan 4, cuman kebetulan kita nggak pulang kampung Iya. ya. Bulan Jadi, April ya. Bulan April. Tahun lalu saya ikut. Kebetulan Jangkar ada pelayanan ke kampung, jadi pas paskanya itu memang kita memang biasanya pas Paskah kita nggak bikin pelayanan, tapi kita ikut ibadah. Nah, saya ikut di sana dan memang momen-momen seperti itu adalah momen-momen di mana selain saya mengenang masa lalu ke anak-anak saya juga menikmati ibadah ya. pagi hari itu dan bagaimana
kusuk ya itu ya. kusuk gitu ya. Orang-orang tua datang gitu ya. Sudah tua-tua ya. Sudah tua-tua datang. Walaupun jam 4 pagi. Jam 4 pagi anak-anak Bangun. juga datang. Waduh. Itu ada 100 orang. Lebih. Oh. Karena gereja di kampung itu jemaatnya kurang lebih 700 kakak. 700 kakak bukan orang Bukan ya. orang. Jadi bayangin aja 700 Kali kakak. istri dan anak ya. Kalau datang 10% aja udah berapa gitu ya. Iya. 70 kakak. Iya. 70 kali 2 140 gitu. Belum anaknya gitu kan. Jadi Iya. lebih 100 orang. Dan biasanya Penuh ya. penuh gitu. Makam Lomensen itu penuh. Itu buah-buah hijau yang saya tahu. Jadi Tapi sebenarnya hanya di satu makam itu saja atau Semua sebenarnya orang untuk Kristen biasanya? makam orang tua? oh, Enggak. kalau untuk buah-buah hijau itu ibadah itu setahu saya hanya di situ. Hanya di situ. Tapi Kebanyakan biasanya mereka bikin di gereja. gereja ya. Tapi maksud saya kalau Paskah itu biasanya saya suka lihat di kuburan orang Kristen kalau pas hari pagi Paskah pagi-pagi benar tuh banyak di kuburan tuh orang-orang ke makam ya mengunjungi bapaknya, kuburan ibunya karena ketika saya ke San Diego Hill itu saya lihat wah ramai sekali bawa bunga itu Pak. Oke, berarti Ya, jadi satu pagi-pagi bentuk tradisi juga ya jadi bagi mereka mengunjungi masyarakat makam Indonesia. orang tua mereka masing-masing gitu dan menaruh. Jadi seperti lebaran ya? Ya, Lebaran juga dan mereka gitu. kadang-kadang ibadah, banyak kan orang Kristen kan, Pak. Jadi di masing-masing tempat tuh pada ibadah lah, saya bilang, ini nyanyi semuanya man. Masing-masing Beda sih. keluarga. Masing-masing daerah mungkin berbeda. Kalau di tempat kami itu hari Sabtunya. Hari Sabtunya ibadahnya. Enggak dibersihkan untuk kuburan semua. Nah hari Hmm. Minggunya baru beribadah. Wah, ini menarik sekali nih sahabat YJK. Bagaimana dengan di tempat Anda sendiri dalam merayakan Paskah ya? Apa makna Paskah buat sahabat YJK? Silakan pertanyaan dan komentar di bawah ini di sosial media kami ini ya untuk pertanyaannya. Dan baik, kita sebelum bicara lebih lanjut lagi soal makna Paskah, tadi yang saya sudah janjikan kita akan demo membuat cookies, yaitu sprinkle cookies ya, dimana mungkin cookies ini bisa disajikan di saat Paskah nanti ya bersama keluarga. Oke, kita akan mulai ya. Kita akan ini adalah ukuran ya. Jadi ukuran yang besar ini namanya 1 cup ya. 1 cup Berapa gram tepung itu ya? terigu. Jadi sekitar 180 gram, tapi untuk memudahkan ketika saya belajar masak di Amerika itu pakainya cup. Ya. Jadi cup itu kayak mangkok ya. Tapi di sini kalau kita ukur pakai mangkok biasa begini mungkin kurang kurang pas ya. Ya. Jadi kita akan mempergunakan cup yang memang sudah dari ukurannya ya. Jadi kita akan masuk ke dalam 1,5 cup. Nah ini akan ada tulisannya ini 1 cup. Lalu kita ambil lagi 1/2 cup yang ini ya. Jadi kita akan masukkan 1,5 cup ya. Tapi sambil di sendok boleh saya bertanya? Iya, Nah silakan. ini kan sesuatu hal yang baru mungkin ya. Iya, betul. Buat Yayasan Jangkar ini kayaknya pertama kali ya. Iya. Oke, silakan. Terus Pertanyaannya apa? kira-kira untuk ini Bu, beli alatnya ini di mana? Karena saya perhatikan Pak. Oh, alat ini, alat pengukur ya? Oh, banyak. Banyak ya? Sekarang di Jakarta semua orang sudah senang membuat kue ya, membuat kue. Jadi supaya rata, kita ratakan, lalu kita masukkan pelan-pelan 1,5 1,5 ya? cup ya. Kita cari lagi yang 1/2 cup ya. Lihat ini ada 1/2 cup. Oh, Setengah ada cup. tulisannya. Ya, ada tulisannya 1/2 cup. Nanti diajarin ya istri-istrinya ya di rumah ya. mungkin Silakan. istri bisa nonton juga. Iya. Oh, atau nanti Budila akan masukkan resepnya di Instagram atau di Facebook ya. Oh iya, Ya, nanti jadi- resepnya ada di Facebook Ya ya. bisa diikutin sama pemirsa Atau di Instagram. Jangkar sekalian di rumah. Ya, ini 1,5 cup. Oke. Silakan 1,5 cup. Lalu kita masuk ke 1 sendok makan ya. Nah, ini kita lihat di sini 1 sendok makan, in English 1 tablespoon. Ya, 1 tablespoon tepung maizena ya. Kita boleh pakai tepung maizena apa saja. Kebetulan saya pakai yang maizenaku. Ini bukan endorse ya.
Ini bukan endorse Tapi tapi kalau mau di endorse boleh Bu. Boleh ya. nah, silakan. Ya. 1 sendok Bu, Ya, ya. cuma 1 sendok ya. Kalau lebih kenapa Bu? Kalau lebih akan terlalu garing, Nah, kalau ya. kurang? Kalau kurang akan agak Agak kurang. keras ya. Kalau garing itu akan pecah cookiesnya, Oh. ya. Jadi, Jadi harus pas ya, pas ya, takarannya. lebih bagus pas, ya. Jadi pemirsa dengar baik-baik, Iya, harus pas. ya. Lalu kita masukkan setengah sendok teh baking soda ya. Kebetulan saya pakai yang merek kupu-kupu, merek apa saja boleh. Ini banyak nih di Iya. Indomaret. Iya, apa-apa. betul sekali. Kita pakai setengah sendok teh ya. Ini setengah teaspoon. Sendok teh itu teaspoon ya. Lalu kita akan lihat ini kira-kira setengah sendok teh. Kita masukkan ya setengah sendok teh teaspoon. Lalu kita masukkan setengah sendok teh garam ya. Ini 1/4. Nah, ini 1. Nah, ini lagi ya. Garam ini adalah garam ya. Garam yang halus ya Bu, bukan yang kasar ya. Iya, betul. Ini garam halus. Kita masukkan setengah sendok teh juga. Oke. Ini semua bahan-bahan kering ya. Setelah kita masukkan, sekarang kita akan mengaduknya dengan sempurna ya. Kita akan mengaduknya Pakai dengan blender nggak Bu? kebetulan hari ini nggak ada blender, jadi kita aduk pakai ini ya. Tapi bisa, Bisa. kalau yang pakai blender lebih bagus ya. Boleh. Kalau punya blender silahkan di rumah pakai blender. Yang nggak punya pakai blender pakai tangan aja ya, biar nggak repot. Pakai tangan Bu. Pakai ini, pakai Oke. atau pakai sendok Oh, juga pakai boleh sendok. ya. Yang ada saja di rumah. Lalu kita masuk ke dalam butter atau mentega. Kebetulan hari ini saya memakainya dengan mentega Blue Band. Ini bukan endorse ya. Jadi kita Mentega akan saja. memakainya. Ini Blue Band di sini adalah 200 gram ya. Kita hanya memakai mentega itu 113 gram. Jadi kira-kira kalau kita lihat di sini separuhnya ya, separuh lebih ya. Jadi Berarti harus ada ini juga. ada timbangannya. Timbangan. Iya. Tapi kalaupun nggak ada timbangan untuk Blue Band bisalah dikira-kira. Bisa dikira-kira. Jadi- Harusnya kita punya timbangan ya. Timbangan ya, kita masukkan. Mentega apa aja Bu ya Mentega berarti ya? bagusnya sih mentega unsalted butter atau mentega yang tidak ada rasa garamnya ya. Tawar. Tawar ya. Ini ada Mentega tawar ya. Ya, ini ada karena kita Sebaiknya. pakainya ini apa namanya, mentega harusnya butter. Mentega dan butter itu berbeda Beda, ya ya. pemirsa. Kalau mentega itu biasanya banyak kandungan lemaknya dan lebih Kalau Apa? butter ada kandungan. Jadi untuk orang yang Berbeda, punya iya. kolesterol dianjurkan lebih. boleh tapi tidak. Untuk telurnya jangan saya aja gitu ya. Untuk telurnya ini Oke. kan ada Jadi kita akan masukkan 1 butir satu. telur ya. Ini biar saya Bu. Ini aja. Beda pemirsa. Oh gitu. Itu kan Oh, telur telurnya berwarna. berwarna. Ya silakan. Jadi kita akan pecahkan telur yang berwarna ini. Hmm. Kita buka pelan-pelan tapi memang agak ini gitu. Satu ya. Satu aja. Satu. Silakan. Kalau Belinya di mana telur berwarna? belinya bisa di EJK Bookstore. Kita sediakan. Oke. Udah, Bu. Lalu kita aduk dulu ya. Nggak pakai air Bu? Enggak, tidak pakai air, Pak. Itu kita aduk-aduk semuanya. Tong sampahnya di depan Dila, Pak. Supaya bisa menyatu. Ya. Kasih aja Bang. Kegedean kali itu apa? Spoonnya ya? Iya. Iya. Kebetulan. Nggak ada yang kecil ya, harusnya yang kecil ya. Jadi pemirsa, kita aduk semua bahan keringnya ya. Kita tinggal terakhir kita akan masukkan vanila ya. Kita bisa masukkan sekarang Sambil vanilanya. saya aduk ya, pakai Ya. ini aja kali Bu ya. Boleh. 1 sendok teh ya. Kita akan masukkan 1 sendok teh vanila ya. Kita masukkan di sini 1 sendok teh. Yap, ini 1 sendok teh. Kita masukkan 1 sendok teh vanila. Asisten chefnya udah pinter ya.
Karena kalau cuma ngaduk bisa lah. Itu ya. Ya. Oke. Ngaduk adonan kan, Iya, betul. ngaduk perasaan istri aja bisa, lagi ngaduk adonan Bu. Oke, gitu ya. Oke, kita masukkan 1 sendok teh vanila. Campur. Tapi memang ini kering ya, Bu? Iya. Jangan ditambah air ya Bu. Nggak boleh pakai air, ya. Kita masukkan terakhir sprinkle-nya ya. Sprinkle-nya kita masukkan. Oke, silahkan diaduk. Biar juga. Iya. Nggak hancur, Bu. Enggak. Karena memang kita akan melihat sprinkle-nya itu menjadi satu. Jadi sprinkle-nya ini kita bisa cari yang warna-warni apa saja ya. 3/4 cup ya. Jadi pemirsa maaf ya, kita lupaan gula nih ya. Tadi kita akan masukkan gula, jadi Pak Antoni harus mengaduk lagi ya. Karena kayaknya kalau nggak ada gula nggak manis ya. Lihat wajah saya. Itu udah manis. Udah lihat wajahnya Pak Tony belum? Jadi lebih manis nanti. Jadi gulanya itu 3/4 cup ya. Iya. Jadi ini praktis ya, sahabat YJK. Praktis Jadi kan? Gampang nggak sekali ya. perlu air. Jadi bapak-bapak juga di rumah bisa masak loh, gampang banget ya. Yang penting beli ovennya aja. Minta Jadi bikin kejutan buat bapak-bapak. istri, Pak Tony ya. mungkin bikin kejutan buat Iya, buat istri boleh, silahkan. Gampang nih ya. Mudah sekali nih Bu Bella ngajarinnya ya. Waduh. Ini nggak pakai gula halus, Bu. Nggak. Jadi ada rasa-rasa. Ya. Harusnya pakai gula kastor, bukan gula halus, bukan powder sugar. Gula kastor itu adalah gula biasa yang dihaluskan pakai blender. Tapi kita Sebaiknya ya. ya sebaiknya memakai- kita nggak ada. Kalau di luar negeri gula kastor itu tersedia buat masak. Nanti ada krenis-krenis gulanya. Iya. Di sini kalau kasar ini. Iya. Iya. Tapi Waduh. kebanyakan gula Bu. Kayaknya manis ya. Iya. Iya. Lebih manis dari saya nih. Jadi ini pemirsa tergantung ya. Kalau tadi saya taruhnya 3/4 cup ya gulanya atau 150 gram. Tetapi kalau kita merasa terlalu manis ya, kita masukkan setengah cup aja ya. 1/4 cupnya itu tambahan. Regularly ketika saya tinggal di Amerika sana, memang mereka sukanya manis ya. Jadi kalau cookies nggak manis itu bagi mereka bukan cookies ya. Ya, jadi Tapi ada juga yang rasanya asin-asin itu ditambah keju boleh? oh boleh, tapi itu bukan kue sprinkle cookies. Oh. Ya, jadi adonan yang tadi dikasih keju boleh ya. Kita Wah. juga bisa masukin karamel. Ya, jadi ini saus karamel. Jadi ketika kita mengadon tadi nggak pakai gula tapi pakai karamel. Oh. Jadi cookiesnya rasa karamel, namanya karamel cookies. Iya, jadi tergantung kita mau bentuk tipenya apa, cookies karamel atau coklat chip Cheese? cookies. Pakai Ya, cheese atau cheese keju? bisa. Jadi Kalau kan cookiesnya jadinya nama sprinkle cookies cheese. Cheese sprinkle. saya baru dengar itu Pak Kris. Saya baru Tapi dengar. kalau misalkan nih Bu Ya, sama silakan. Pak Kris ada penulisan nih kan, Hmm. udahlah daripada ribet ngaduk-ngaduknya, terus ovennya juga nggak ada. Mereka bisa pesan di mana ya? Oh, bisa ini kita ke Yayasan Jangkar ya Pak. Oh, Kan ada. kita ada di ini, di GoFood ya Pak. Oh, Yayasan Jangkar. Bisa kita pesen atau telepon aja ke nomor telepon Jangkar. YJK Bu Cafe maksudnya. Ya, YJK Bu Cafe bisa order ke situ. Kita kirim WhatsApp-nya, nanti kita buatkan pemirsa sekalian yang Jadi mau kalau- pesen cookies silahkan ya. Yang Oke. pastinya pemirsa yang ngaduk bukan saya. Ini spesial hari ini aja. Ya. Jadi, Oke, Bu, ini gimana oke, kira-kira? terima kasih sudah ya. Sudah Udah kira-kira. tercampur semua ya. Sudah. Puji Tuhan, wah mantap ini Oh. adukannya Pak Antoni ya. Jadi pemirsa, tadi maaf ya ketinggalan gula pasirnya. Kebetulan Bu Dila asisten saya mengingatkan ya. Terima kasih juga ya Bu Dila ya sudah diingatkan ya. Jadi kita keasikan ngobrol tadi Pak Kris. Iya. Sampai kita lupa. Tapi harus diingat jangan sampai lupa satupun itemnya. Iya betul. Ya. Iya. Karena itu akan Apalagi- mempengaruhi cita rasanya. Kan? Iya. Jadi kalau bisa semuanya dijadikan satu, apalagi baking soda. Iya. Ya. Nanti
Kalau nggak pakai baking soda kenapa? Bentuknya tidak akan mengembang dan cookiesnya akan kecil, ya kecil ya. Jadi tidak seperti yang diharapkan, ya. Saya melihat sekarang di Jakarta tuh sudah menjamur cookies ya, dan harganya spectacularly expensive, ya, mahal. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu daripada beli ya ke kafe-kafe itu cookiesnya kan selalu mahal. Satu keping cookies rata-rata berapa Bu Dila ya? 25.000, 22.000 ya. Nah, ini kita bikin sendiri aja ya. Nggak perlu kita beli di kafe-kafe ya. Iya. Jadi kita bisa bikin sendiri, khususnya pasca ini bikin sesuatu surprise ya buat istri dan anak ya. Kita bikin Bisa juga pakai choco chip Bu ya. kalau choco chip itu namanya ini choco chip cookies, Pak. Oh, choco. Iya, itu. Oh, kalau ini sprinkle. Iya, kalau ini sprinkle ya. Ya, jadi kita masukkan masing-masing cookiesnya ke loyang yang sudah kita siapkan ya. Jadi ini pemirsa sekalian, kalau misalnya pemirsa di rumah ada scoop ice cream lebih mudah sekali. Ya, jadi tinggal diambil per scoop ya. Supaya apa? Supaya ukurannya sama. Atau kalau pemirsa mau bisa ditimbang ya. Kalau ditimbang juga lebih bagus juga ya. Jadi ukuran cookiesnya bisa sama. Saya agak kasih jarak sedikit ya. Karena ketika Ini agak tinggi Bu, atau digepengkan? nanti dia menggepengkan dirinya sendiri, Pak. Oh, Jadi ketika dia panas ya, dia akan menurun apa namanya? Ini opennya di mana? Nggak apa-apa. Iya. Jadi ketika dia panas ya, dia akan turun sendiri. Apa namanya? Bentuknya itu akan menurun ya. Jadi kita lihat ya berapa jadinya ya, pemirsa sekalian. Kalau mau datang ke Jangkar silahkan bisa nyobain langsung nih. Boleh nggak nih pemirsa ikut ke sini nyobain? Kalau kita lagi ada acara live baking show. supaya bentuknya ini lebih sesuai cetakan kali Bu. Kalau cookies tidak boleh pakai cetakan, Pak. Oh, Iya, kalau cookies tidak boleh pakai cetakan. Ya, jadi cookies itu biasanya gini Handmade aja. ya, Bu, ya? Iya. Makanya bentuk cookies itu tidak pernah ada yang sama, Pak. oh. Iya, jadi bundernya itu Jadi ya abstrak berarti ya. betul. Jadi nggak ini ya Pak ya, nggak selalu sesuai. Kalau kalian mau gepengin boleh ya. Jadi Nanti cookies gepeng dong. Kayak bakso gepeng. jadi pemirsa ini cuma segini ya, cuma 6 ya. Maaf ya sesuai dengan jumlah staf Jangkar. Jadi kita masukin dulu ya. Ibu buka. Iya, rahasia. Oh iya. Oke. Kita tunggu sekitar 11 menit Oh, ya. terlihat enggak? Bu Dila bisa dihitung ini ya, diukur ya 11 menit atau paling lama 15 menit. Sambil kita nunggu kita bisa ngobrol Ya. lagi ya Pak. Silakan Pak Tony duduk lagi. Nggak usah, Bu. Kita Oh ya duduk. berdiri aja silakan. Iya. Jadi nanti setelah matang Iya. kita akan cicipi Iya. sambil menunggu ya. Iya. 11 menit ya Bu ya? Iya kira-kira 11 menit tuh Pak. Masih ada waktu ya. Masih ada 11 waktu. menit. Nah. Ya boleh dikasih pertanyaan lagi Pak Antoninya. Ya Pak Tony tadi sebenarnya berarti makna pasta sendiri harus dirayakan memang dengan sukacita ya, dengan membuat makanan-makanan favorit di keluarga, itu juga satu bentuk sukacita ya. Itu suka tidak, tapi bukan itu intinya. Sebentar ya Pak. Permisi ya Pak, saya lupa ya Pak. Apa lagi Bu? Saya lupa. Maaf ya pemirsa, Ibu Bella lupa ada Oh. yang harus ditambahkan. Yaitu saya akan menambahkan sprinkle ya atau bola-bola coklat ya supaya kalau misalnya mau Ini yang warna-warni Bu ya, coklatnya ya, yang ya. warna-warni ya supaya kita bisa melihat bahwasanya apa cookies kita itu ada warna-warninya ya. Jadi anak-anak tuh suka ya kalau punya anak-anak Coklat kecil. ball. Coklat ball ya bisa dikasih di rumah nih coklat ball nih kalian bikin buat keluarga tercinta ya. Yang biru ada. Ada Pak yang Biru, ada. hijau. Iya biasanya warna-warna pasca itu ya. Dan ini semua bahan-bahannya nggak mahal, bisa diraih di Superindo. Jadi pemirsa sekalian ya, toko-toko apa, toko kosong atau di pasar juga pasti ada nih Pak. Semua bahan-bahan ini
semua ada di pasar. Ya, Oh, panas juga. panas Pak, makanya saya pakai ini. Contohnya nanti. Oke. Ya, ya lanjutkan. Ya, sambil menunggu kuenya matang, ya, kita akan bincang-bincang lagi. Jadi Pak Tony, kita lanjutkan lagi tadi, Paskah sebaiknya juga selain dengan sukacita tadi membuat kue-kue itu kan satu bentuk sukacita juga ya. Tapi sebenarnya bukan ke arah sana. Ya, maksud saya Makna Paskah itu jangan ya. sampai bikin kue ini yang lebih Utama. euforianya lebih utama dibandingkan perenungan kita akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, ya betul. Ini hanya sebentuk ekspresi aja, tapi lebih khususnya itu kita harus merenungkan benar betapa besar kasih Allah akan kita, dia rela mati untuk kita, Ya. dia berkorban untuk kita dan dia bangkit. Ya, itu bukti kasih Tuhan yang Luar biasa, ya betul. Ya, itu yang lebih utama. Ini boleh saja kita lakukan, nggak dilarang gitu ya. Atau bagi saya pribadi kita mau ziarah, kan ada juga gereja-gereja tertentu nggak boleh ziarah gitu ya. Oh iya, Dalam mereka- merayakan Paskah itu katanya nggak boleh ziarah. Bagi saya, ya kenapa nggak? Alkitab membolehkan kok gitu ya. Alkitab membolehkan kalau hanya sebatas ziarah. Ziarah ya, bukan untuk berdoa dan Minta berkat dari yang mati. Iya, jangan. itu- Ya, itu yang tidak itu boleh yang ya. tidak boleh. oke. Karena sukacita itu sendiri gitu ya, ada banyak orang memaknainya juga salah. Ada wah Paskah nih kita bersukacita, kita potong babi, kita masak babi, tapi akhirnya mabuk-mabukan. Oh gitu. Nah, gitu kan itu salah bersukacita enggak? Sukacitanya, iya. Sukacita, Iya. tapi sukacita yang salah bagi kita gitu ya. Bagi orang Kristen. Iya, 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 Dan iya. banyak iya. kan gitu. Ya di Manado banyak juga tuh Pak perayaan Paskahnya bermacam-macam tuh Pak. Gitu. Jadi jangan sampai perayaan itu menutupi makna Paskah. Paskah itu sendiri ya. Iya. Tapi satu hal yang unik juga nih Pak Tony, di mana pada masa hidupnya Yesus itu juga merayakan merayakan Paskah ya, bersama keluarganya ya di Bait Allah kan. Iya. Oh iya, iya Pak. Nah, ya itu yang dari di Lukas 2 ayat 41 ya. Ya, kemudian juga pada saat dia menjelang kematian kan dia juga merayakan Paskah bersama murid-muridnya. Ya, betul. Nah, itu gimana Pak? Sebenarnya pada saat itu makna perayaan Paskah saat itu apa sih Pak? Nah, kalau itu kan Berbeda, sebenarnya ya? sih kalau kita bicara tentang Paskah seperti yang tadi harus tahu sejarahnya seperti apa. Mungkin juga tadi sekilas saya lihat ada pertanyaan di Facebook, sekalian jawab itu ya. Oh iya, ada Nah, pertanyaan itu ya? Ada di Apa? Facebook. Dari mana ya? Saya lihat, Pak, terus bisa dibaca? mungkin bisa dilihat juga ya. Jadi dikatakan itu apa hubungannya antara Paskah Yahudi dengan Paskah Kristen? Ya, jadi itu berkaitan. Oh, ya, gitu. berkaitan. Jadi Iya. dengan Pada saat apa itu. yang Pak Kris bilang bahwa Yesus juga merayakan Paskah dengan keluarga, dengan murid-murid gitu ya. Bahkan sebelum dia mau sebelum merayakan Paskah yang terakhir itu muridnya tanya apa yang akan kami persiapkan gitu ya. Iya. Gitu. Jadi bahkan Yesus bilang pergilah ke Yerusalem gitu ya. Nah, apa yang Paskah apa yang diinikan orang Yahudi sama Kristen saat ini Iya. gitu ya. Sama yang Bapak bilang apa sih yang Pak Kris mungkin agak bisa merapat Oh, gitu merapat ya. ya. Oh iya, iya. Biar iya. agak kelihatan dekat kita Iya. gitu ya. Oh iya, nggak kelihatan ya saya. Jadi Paskah ini sendiri kan sebuah tradisi orang Iya. Yahudi gitu ya. Hmm, Mereka bersyukur karena mereka itu sudah Keluar. dibebaskan dari bangsa Mesir. Perbudakan di Mesir ya. Perbudakan di Mesir, sehingga ada korban yang dikorbankan yaitu domba anak sulung. Benar, sulung. Itu yang diperingati terus gitu ya. Atau ketika Yesus Selama 40 tahun itu ya. sebelum itu juga mereka Oh, udah udah merayakan. Makanya ada roti tak beragi itu. Hari Pondok Daud juga kan ada gitu. Iya, Nah, iya. ini yang terus tradisi ini dipelihara, dirayakan juga oleh Yesus.
Nah, tapi ketika Yesus sendiri yang jadi domba itu, maka disitulah kekristenan merayakannya. Bukan merayakan Paskah yang dirayakan oleh bangsa Yahudi. Itu perbedaannya. Jadi sampai hari ini orang Yahudi merayakan Paskah bukan karena kebangkitan Tuhan Yesus. Orang Kristen Sampai hari ini? Sampai hari ini. Karena orang Yahudi itu pada prinsipnya kan belum percaya bahwa Yesus sudah lahir, mati dan bangkit belum. Mereka masih menantikan. Gitu. Jadi itu perbedaannya, Pak. Jadi buat Jonathan juga itu perbedaannya secara singkat. Tapi kalau mau kita jabarkan lebih lanjut, ini waktunya nggak cukup. Jadi itu apa yang dirayakan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sendiri pun tidak menghilangkan unsur-unsur itu. Gitu. Dalam pelayanan Tuhan Yesus itu tidak pernah menghilangkan unsur-unsur budaya. Nah, ya agak menggelitik juga ketika ada hamba Tuhan, dia menghilangkan budaya setempat, memaksakan itu akan hilang, sementara tidak ada kaitannya, nggak perlu juga dihilangkan. Contohnya gimana itu ada menghilangkan budayanya? Ada Batak nggak penting gitu ya. Oh, ada yang bilang gitu ya. Nggak diiniin, Nggak usah dirayakan. ulos nggak penting gitu ya. Dibuang gitu. Nah, Yesus sendiri ikut budaya orang Yahudi kok, orang Ibrani kok gitu. Masa kita nggak bisa? Yang penting jangan sampai budaya itu lebih utama daripada kekristenan. Nah, itu yang harus jadi skupnya berpindah ya. Jadi Kita bangga loh, tradisional Indonesia itu banyak, ada batik, wayang, ulos, tenun, ya segala macam budaya Indonesia itu di luar negeri sangat dipandang. Makanya kalau dihilangkan sayang sekali ya. Jadi ya Paskah salah satu budaya orang Yahudi. Tapi bukan budaya itu Paskah yang budaya orang Yahudi itu yang kita rayakan. Itu yang membedakannya. Betul. Berarti harus ada makna Natal, makna Paskah sendiri ya. Dan tadi kayaknya Pak Kus pengen coba-coba Natal karena saya Ada cookies ya Pak. Baunya udah mulai. kayaknya bukan euforianya itu mungkin Euforia cookies ya. Nanti kita Natal bikin juga ya Pak. Iya, saya merasakan Natal Cita. memang Natal juga harus selalu lahir di hati kita Iya. setiap hari. Tapi kebangkitannya juga harus kita rayakan setiap hari. Tapi Pak Kris, ada pertanyaan nih Pak. Kenapa perayaan Natal lebih dirayakan mewah dibanding Paskahnya Pak? Kalau di Indonesia kan seperti itu ya. Gimana tuh Antoni? Saya sih nggak tahu ya sejarah kenapa orang-orang Kristen itu lebih mewah, lebih wow ketika merayakan Natal dibandingkan Paskah. Iya, betul. Tapi bagi saya setelah saya mengerti bahwa seperti yang di awal tadi saya bilang, semua perayaan kekristenan itu bagi saya sama pentingnya. Gitu ya. Cuma Jadi, masyarakat aja berpikirnya kenapa Natal itu lebih utama ya. Padahal sebenarnya semuanya sama aja. Kristus lahir pada Natal, ya kan? Tetapi pada Paskah Yesus bangkit Jadi, ya, setelah mati bangkit. Itu kalau hanya momennya berbeda, lahir kan? doang kan, kalau hanya lahir doang ya nggak ada pembebasan juga atas dosa. Iya, jadi hanya lahir, nggak mati, nggak bangkit, ya kan? Dia nggak membuktikan apapun di situ. Hanya lahir ya. Tapi kalau nggak lahir pun, ya kapan matinya, kapan bangkitnya gitu kan? Ya, gitu. tapi itu momen pentingnya itu ya, lahirnya itu. Jadi, ya. Makanya sama sekarang itu pentingnya, banyak sama pentingnya. Jadi harus ada yang lahir. Yesus harus lahir, Yesus harus disalib, Yesus harus bangkit dari kubur, dan Yesus harus naik ke surga. Kalau itu momen itu tidak ada, maka sia-sia juga iman kita. Makanya sia-sia juga pemberitaan Injil ya. Paulus kan, pemberitaan firman Tuhan ya. Jadi kalau tidak ada Tuhan kita sia-sia katanya. Ya sama kalau cuma kematian kan, ya semua orang mati kok. Iya, saya ingat waktu saya masih sekolah minggu dulu ya, saya ke gereja jam 4 pagi subuh tuh, saya disuruh nyanyi Yesus bangkit dari maut, pergi beritakanlah pada semua orang. Jadi kan intinya apa? Ketika Tuhan Yesus bangkit, yang ke kubur Tuhan Yesus itu melihat nggak ada, kuburnya kosong, maka di situ intinya apa? Kita memberitakan ya. Kita memberitakan kepada seluruh dunia bahwa Yesus itu sudah bangkit. Yesus itu adalah Tuhan ya, yang mengalahkan kuasa maut ya, kuasa kematian yang ada di dalam hidup manusia. Baik, tadi saya udah dengar bunyi opennya udah bunyi nih.
Tapi itu bukan 11 menit. Oh, 2 bukan. menit. Ya. Bukan 2 menit lagi? Iya. Oke. Tapi masih hidup nggak? Takut Nggak apa-apa, itu nggak hanya apa-apa ya? menitnya. Saya akan cek, silahkan. Pak Kris Ya. sama Pak Antoni boleh berbincang-bincang lagi. Masih kok, belum. Tapi oke. Dan belum ya Bu Belum, berarti ya? belum. Kita masih bisa 5 menit lagi masih Oh, bisa. 5 menit lagi. Ya, silakan. Ya, berarti Nah, itu, Bu. dalam merayakan Paskah ini selain bersuka cita juga kita harus apa ya? Lebih apa Bu? Pak Tony? Lebih memaknai Bahwa bahwa Yesus itu sudah membebaskan kita dari dosa. tapi nggak ada salahnya dong kita suka cita Oh, nggak ada salahnya dengan ini. membuat Tapi bukan berarti macam-macam. dipaksakan juga. Misalkan nih, wah nggak ada beli oven, nggak ada beli ini nih, Oh. terus hilanglah sukacita Paskahnya. Nggak Iya, begitu juga. nggak gitu juga ya. Nggak. Tapi pemirsa sekalian, sekarang banyak oven yang murah loh. Tadi Pak jangan Itu hanya gue oven yang endorse-nya. listrik, jangan hanya oven listrik, oven yang ditaruh di atas kompor juga bisa Oh, ya. bisa ya. Yang di pasar-pasar tuh kan banyak tuh oven tangkring namanya ya, Oh. oven yang ditaruh di atas kompor. Jadi kalau nggak ada oven listrik, nggak usah beli oven listrik, beli aja oven Seadanya. tangkring ya. Oh. Yang penting suhunya benar. Ya, mereka juga ada suhunya sedang, setengah, sama panas sekali gitu kan kalau oven tangkring ya. Dan dia biasa dikendalikan dari api kompor yang bawah. Oke. Gitu. Berarti setiap hari raya besar selalu Ibu bikin ini ya? Ya, saya memang suka Pak. Jadi segala macam kue. Nanti pemirsa sekalian kalau kita dalam talk show berikutnya, ketika ada momen-momen tertentu, saya bisa menyajikan resep-resep lain atau resep masakan ya. Bukan hanya cookies atau cake, kita bisa juga resep masakan yang bisa kita buat untuk perayaan Natal, perayaan Paskah atau perayaan-perayaan lainnya, ulang tahun anak dan sebagainya. Ya. Pak Tony suka masak nggak? Kalau saya suka masak. Oh iya? Iya. Masakan apa tuh yang paling disukai? Yang paling disukai yang saya masak sendiri. Iya, saksang ya. Enggak. Apa? Mie gomak pakai pakai daging B2. Oh gitu, wah mantap itu ya. Mie gomak itu kan mie Batak ya, Iya. yang panjang-panjang itu Betul. saya punya di rumah ya Pak. Udah nggak pernah dipakai karena kita nggak tahu ini masaknya mau gimana Bawa ke gitu. saya biar Oh, saya masak. Tapi jangan suruh saya balik lagi gitu ya. itu diapain itu biasanya kayak gitu? Direbus aja ya? Kalau saya yang saya suka masak sendiri itu ya itu yang digoreng. Oh, tapi direbus dulu nggak itu? Iya direbus dulu Oh. supaya minyak lunak. Minyak lunak. Kalau nggak direbus kan itu kayak lili Bu. Iya iya. Lili kan? Heeh. Ya, bisa. Saya pikir dicampur sama masakan yang gitu bisa. Enggak. Oh itu kayak Enggak. spaghetti Iya. gitu ya? Kalau hanya langsung dicampur gitu ya, bumbunya udah ditumis, dicampur itu belum matang benar. Oh gitu. Jadi memang harus ada sekitar 30 menitan direbus di air panas yang mendidih. Lama juga ya, Iya. 30 menit. Lama juga ya? Karena banyak itu Pak, ya satu bungkus Ya itu kalau ya. itu kan tergantung inilah kebutuhan gitu ya. Tapi biasanya kita 30 menit di atas air yang mendidih. Ini memang minyak khusus ya Pak? Minyak Khusus namanya mie gomak Belinya Pak. di mana? Biasanya sih di Tempat-tempat. yang pasti di Pasar Senen juga. Pasar-pasar ada. Batak, Pak. Terus kalau ada kampung-kampung Batak pasti di warung-warungnya itu. Ada. Jadi dia nggak dijual. Atau memang kalau ada sahabat jangkar kehidupan Yang pengen mau. beli, boleh kita sediakan juga. Iya betul. Boleh kita sediakan. Jadi jangkar menyakam apa saja ya? Ya, yang dibutuhkan Bu. Memang kan membawa kasihnya kepada bangsa dan bangsa kepada Tuhan. Oke, iya. Bisa. Jadi sahabat jangkar Bisa. paling gadai. Iya. Baik, Iya. Jadi kita di obrolan makna Natal atau kuliner ya? Makna Paskah Pak. Oh, baik. Pasca. Jadi ya seperti yang tadi saya bilang, jangan sampai kuliner ini menghilangkan semua makna. Oh, sekalian satu lagi nih Pak Kris. Pak Antoni akan mengadakan acara Paskah di TK mana? Oh, iya. Oh, iya. Iya, itu akan ada acara Paskah tuh Pak. Dalam Paskahnya memperingati Paskah tahun ini kita Yayasan Jangkar Kehidupan memiliki beberapa acara. Iya. Salah satunya di TK Anak Bangsa yang ada di Pulau Gadung. Kita akan mengadakan acara Paskah, Perlombaan ya? lomba di sana, lomba mewarnai dan lomba cerita untuk anak-anak. Cerita Paskah ya Cerita yang pastinya Paskah. ya. Dan Iya. ada ya satu lagi ada lomba Mencari telur. mencari telur. Iya. Gitu. Kemudian kita juga akan adakan lomba
bercerita pasca itu lewat Instagram. Nah, itu juga ya. Jadi kalau Hadiahnya menarik loh itu pasti kayaknya. dong. Ya. Jangkar. Masa kita memberikan sesuatu yang ini pasti kita beri yang terbaik. Terbaik, ya hadiahnya. betul. Jadi ibu-ibu yang punya anak, ya. boleh didorong anaknya supaya Usianya berapa itu ya kalau nggak salah ya? 8 sampai 4 sampai 8 tahun. 4 Terus? sampai 8 tahun. Iya, 8 sampai 12 tahun gitu ya. Jadi ada 2 kategori 4 ya? menit, 4 menit. Jangan Iya. terlalu pendek tapi jangan terlalu panjang. 4 Iya. menit. Hah? Jadi Oh, 4 menit aja durasinya, dibikin di Di-upload ya? Di-upload Di Instagramnya namanya apa ya? The Jangkar. The Jangkars ya. Jadi ada 2 kategori ya. Umur 4 sampai umur 8 dan umur 8 sampai umur 12. Semuanya 4 menit ya. 4 menit di-upload di Instagram The Jangkars. Kalau pengen tahu infonya lebih lanjut, Nah, nomor teleponnya berapa nih? Nomor boleh teleponnya? langsung dilihat biar di follow Instagram Jangkar. Iya, The Jangkars ya. Atau ke Facebook ya. Atau ke Facebook, bisa dilihat di Facebook, tapi bukan di-upload di Facebook Jangkar. Jangan. Di Instagram Jangkar. Dan nomor teleponnya berapa? 0853 1056 880. Nah, itu. 800 gitu ya. Jangan salah. 0853 1056 8008. Ya. Nanti Ada langsung. lagi Pak Kris nih, nomornya apa gimana? Iya. Kalau di kantor itu nomornya 021 296 88 445 ya. 021 296 88 445. Tapi kalau mau lebih jelasnya yang selalu standby yaitu di WA yang tadi ya, Iya. Pak Tony. Antoni. Di Ya. 0853 1056 8008. Ya. 0853 1056 8008 ya. Pak Kris, di sini ada buku-buku mengenai Paskah juga ya Pak ya? Ya, Di toko buku di kita ya? YJK Bookstore kita juga ada buku-buku, kemudian alat peraga sekolah minggu dan juga kebutuhan ibadah ya. Iya. Dan Seperti saya dengar sekarang apa? udah berkorelasi dengan Immanuel, Immanuel. Lembaga Alkitab, Ya, berapa BPK. Jadi penerbit buku-buku rohani seperti Immanuel, BPK Gunung Mulia. Gunung Mulia ya. toko obor ya. Ya, kemudian Obor Media ya, dan juga ada Yayasan dari Andi. LAI, Yayasan Andi, Lembaga Alkitab Lembaga juga ya. Alkitab Indonesia ya. Banyak buku-buku berkualitas teologi maupun kebutuhan sekolah minggu, keluarga dan lain sebagainya bisa didapatkan di sini ya. Iya, ada TB2 juga ya Pak ya? Ya, Alkitab TB2 juga sudah tersedia. Jadi buat sahabat YJK yang mau membelinya bisa hubungi di YJK Bookstore. Atau ya. di Tokopedia ya Pak ya? Ya, di online juga kita sudah ada, yaitu YJK Bookstore ya. Online. Atau bisa menghubungi WA Bookstore. YJK Bookstore di 0813 33 32 1636 ya. 0813 33 32 1636 ya. Iya. Oke. Sudah matang? Saya Belum? rasa sudah matang nih Pak. Wah. Mari kita cek sama-sama ya Pak. Semoga hasilnya memuaskan Jadi sesuai berapa dengan- menit Bu tadi? Tadi seharusnya 11 menit ya, tapi kita ngobrol-ngobrol kayaknya kelewat dikit nggak apa-apa ya. Nggak Saya- sampai gosong kan? Enggak, ini nggak akan gosong. Oke, ternyata dia tidak terlalu mengembang sekali, tapi bagus kok ya. Gimana pemirsa, ada yang mau coba nggak nih cookiesnya? Tapi kayaknya masih panas ya, apa kita tunggu dulu ya? Oh iya, masih panas. Hah? Tapi pemirsa baunya harum ya, Iya. baunya harum banget ya, wangi sekali ya. Ya, jadi kalau pemirsa mau coba boleh datang ke toko buku kami. Untuk hari ini masih gratis. Gratis, boleh. Besok baru beli. Besok baru beli ya, coba ya. Tapi biasanya kalau cookies itu dimakan panas juga enak ya. Tapi ini silahkan siapa yang mau cobain, cuma ini panas nggak ya? Siapa yang mau coba? Iya. Iya. Pak Tony Pak mau Tony. coba silahkan. Ya. Pak Tony yang Tapi Pak ini Kris. dalamnya masih begini Bu. Itu justru empuknya Pak. Oh. Ya kan dia jadi empuk ya.
Gimana Pak Tony? Silahkan Pak Kris. Oh iya. Pak Pariama boleh silahkan sama Bu Dila. Karena memang saya lagi mengurangi Gula jadi ini manis ya? termasuk Manis ya. Tadi makanya pemirsa, kalau pemirsa merasa terlalu manis, kita kurangi gulanya jadi setengah cup Karena ya. kan udah ada coklat. Ada coklat, betul. Gula. Iya, ya. Kalau nanti dimakan. Kasih coklat lagi di atasnya Tapi ya. untuk anak-anak kecil Seneng ya pasti seneng ya. ini. Hmm. Enak memang gurih. Gurih, Ini nggak pakai susu Bu ya? nggak ada susunya. Gimana Pak rasanya? Enak? Enak ya. Bu Dila coba silakan di sini. Dicoba Bu Dila. Ini bukan karena kita sendiri yang bikin ya pemirsa. Memang enak. Hanya Pak saja Pariama silakan. untuk apa namanya? Untuk yang punya riwayat Pak gula Endo. atau yang nggak suka gula, Jangan makan Jangan. terlalu manis ya. jangan terlalu manis. Ini Iya, manis. terlalu manis nih. Yang- Kita tadi harusnya nambahnya setengah cup aja ya, nggak usah 3/4 cup ya. Tadi kita terlalu 3/4 cup, jadi rasanya manis ya. Jadi pemirsa, Terus lain mungkin kali, juga karena kita tadi bikin gulanya belakangan. iya, jadi kurang bersatu ya. Bagaimana? Iya, jadi gulanya masih Kurang. besar-besar gitu. Jadi kelihatan Krenyes-krenyes. Iya. Gitu. Tapi oke. Ya. Enak, enak. Gimana pemirsa? Kita sedang menikmati. Very good. Very good tuh katanya ya, very good ya. Dan Jadi ini cocok ditemani segelas kopi. ya betul sekali, kita pakai kopi hitam ya. Hitam. Wah mantap ini ya. Jadi kalau kopi, jadi makanya kenapa ya di kopi shop itu ya selalu cookies sama kopi ya. Jadi dia memang pasangan yang ideal ya. Tuh, Pasangan makanya yang ideal. pengen coba langsung datang aja ke JK Bookstore. JK. Karena di sini disediakan kopi. Mau pesan juga? Silakan. Silakan, ini mau lebaran ya. Siapa tahu ada teman-teman pemirsa yang Iya. mau mengunjungi. kasih ini sama rekan bisnis. Betul ya. Mau kasih teman, silakan bisa menghubungi kami. Enak. Ya? Ya. Oke. Oke. Waktu sampai habis. Bisa ya. Saya pikir Masih ada tadi- satu lagi. Iya. Antoni takut gula, Pak. Baik, sahabat YJK, sepertinya kita harus closing dan terima kasih juga buat sahabat YJK sudah menyaksikan kami. Pak Tony mungkin ada pesan buat sahabat YJK untuk memaknai Paskah. Bagaimana kita seharusnya? Ada satu nih saya jawab dulu sebelum saya closing. Oh, Itu iya. ada mengapa Yahudi tidak percaya kematian dan kebangkitan Yesus sebagai penggenapan Paskah. Nah, kalau ini kan memang orang Yahudi itu sampai sekarang nggak mengakui karena konsepnya berbeda. Mereka berharap Yesus itu datang sebagai memang orang yang gagah perkasa, yang bisa memimpin secara pemerintahan di dunia ini, gitu ya, yang bisa membebaskan mereka secara luar biasa. Tapi ternyata kan Yesus itu konsepnya bukan seperti itu. Yesus membebaskan kita dari dosa. Gitu. Yesus membawa kita ke dalam kerajaan Allah, memerintah kita dalam kerajaan Allah, bukan di dalam pemerintahan yang saat ini. Itu akhirnya mereka sampai sekarang masih menanti-nantikan kedatangan Mesias dan ya. tidak mempercayai kelahiran, kematian dan kebangkitan Sampai sekarang sampai ya. sekarang. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat mereka nggak tahu, kalau kita lihat walaupun saya belum pernah ke Israel gitu ya, lihat teman-teman tour guide di YouTube juga orang Israel itu yang cerita. Nah, gitu ya. Tapi mereka Tapi tidak nggak percaya. karena Iya. bagi mungkin ya itu kan penghasilan. Gitu. Oh iya, pekerjaan ya. Yang nggak masalah juga. Nah, pesan saya yang terakhir buat teman-teman yang ingin merayakan Paskah, mari maknai Paskah ini, renungkan bahwa Yesus sudah mati, bangkit untuk kita semua, menghapuskan segala dosa kita. Maka renungkan itu sehingga hidup kita semakin serupa dengan Tuhan. Amin. Kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan pastinya kalau kita memaknai Paskah ini dengan benar-benar, maka hidup kita akan bersepadan dengan Tuhan. Kita akan menjadi tulisan yang terbuka, dan orang akan bisa melihat, iya ya, benar dia orang Kristen. Jadi itu sih
Jangan sampai euforia Paskah hanya seperti ini. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, apalagi Paskah nanti habis dari ibadah, yang penting kan udah ibadah gitu ya. Pulang mereka masak-masak, potong babi, potong anjing gitu ya. Yang suka makan terus minum-minum mabuk-mabuk. Itu salah, euforianya salah. Tapi kalau ketika mereka merayakan ini terus hidupnya juga dirubahkan gitu ya. Jadi pemaknaan Paskah ini adalah perubahan hidup juga. Gitu. Maka itu Paskah yang bagi saya itu yang luar biasa. Ya, Bu Bella punya pesan? Nah, buat pemirsa sekalian, hari ini kita buat cookies sprinkle, tapi kita jangan lupa bahwasanya Tuhan Yesus sudah mati, bangkit bagi kita, ya, dan Dia sudah membebaskan kita dari kuasa maut. Jadi itu yang harus kita pegang teguh. Dia bangkit, yes, He is risen indeed, ya. Dia bangkit, Dia benar-benar bangkit. Jadi jangan ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Yesus bangkit, menang atas kuasa maut. Ya. Amin. Oke, Bu Bella terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kris, terima Antoni juga kasih, terima kasih. Antoni, Dan- buat semua pemirsa terima kasih. Ya. Dan sahabat JJK, demikianlah talkshow kita pada hari ini. Kita jumpa lagi dengan topik-topik yang menarik. Sampai jumpa. Shalom. Shalom, Tuhan memberkati, bye-bye.